Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Lilis Riantini MSI, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Garut, tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahan pembelajaran siswa mengenai apresiasi buku fiksi dan non-fiksi. Di kelas 3 Multimedia 3 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Inti materi atau penyampaian materinya di dalamnya adalah akan menyampaikan tentang memahami dan dari karakteristik buku fiksi dan non-fiksi, kemudian memahami isi resensi buku, dilanjutkan dengan mengidentifikasi unsur-unsur resensi, dan meresensi, mengulas isi buku fiksi dan non-fiksi dari segi isi dan dari segi unsur-unsurnya, baik unsur intrinsik maupun unsur intrinsik. Diakhiri dengan memberikan contoh resensi buku non-fiksi. Selain itu, di awal dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang saya sampaikan ini, yaitu mengenai apresiasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tema materi tersebut adalah mengenai apresiasi buku fiksi dan non-fiksi yang bertujuan untuk dalam pembelajaran ini ada 3. Siswa diharapkan dapat memahami karakteristik buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Dan terakhir diharapkan siswa dapat menyusun penilaian terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Nah, dalam memahami dan karakteristik buku fiksi, terlebih dahulu kita akan membedakan antara fiksi dan non-fiksi adalah di dalamnya ada tokoh-tokohnya yang memegang tanggung jawab untuk hanya menampilkan fakta sejarah atau faktual, akan tetapi perbedaannya antara fiksi dan non-fiksi itu bisa saja menjadi tidak jelas. Nah, dari memahami isi resensi tersebut, kita pertama-tama harus mengenai pengertian dari resensi. Pengertian dari resensi adalah menilai isi buku dan menyampaikan kepada orang lain agar orang lain tersebut memperoleh informasi mengenai apa yang terungkap dalam sebuah buku tersebut, atau istilahnya mengulas sebuah buku itu, membahas atau mengkritik buku yang telah dibacanya. Kemudian tujuan meresensi buku adalah mengajak para pembaca untuk berdiskusi dan memberikan pertimbangan lebih jauh lagi tentang sebuah buku yang diresensi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan bagaimana pemahaman serta informasi tentang buku tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita mengidentifikasi unsur-unsur resensi. Mengidentifikasi unsur-unsur resensi, kita mengenal bahwa unsur resensi itu ada beberapa, ya. Di sini saya paparkan ada 5. Yang pertama, bagaimana judul resensi. Judul resensi itu harus menarik dan selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, identitas buku. Nah, identitas buku tersebut meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal bukunya. Yang ketiga, pendahuluan. Unsur yang ketiga tersebut dimulai dengan mengungkapkan kesan terhadap buku atau memaparkan keunikan buku tersebut. Unsur yang keempat adalah dalam resensi itu adalah isi resensi biasanya memuat ulasan singkat, keunggulan, kelemahan buku, atau rumusan kerangka buku, sehingga terakhir adalah tinjauan buku. Kemudian yang kelima, nah, dalam mengidentifikasi unsur-unsur resensi tersebut, yang kelima adalah penutup. Nah, dalam resensi biasanya berisi buku itu penting atau tidaknya, untuk siapa atau mengapa. Selain itu, penutup juga biasanya dalam resensi itu dapat juga berisi kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Nah, biasanya dalam meresensi atau mengulas isi buku fiksi atau non-fiksi,
ada beberapa yang kita simpulkan. Yang pertama, meresensi atau mengulas isi buku fiksi, unsur-unsur yang ditelaah dari buku fiksi itu sebagai berikut. Bagian sampul buku, rincian subbab, judul subbab, kemudian tokoh dan penokohannya, kemudian dengan tema cerita, dan biasanya ada bahasa yang digunakan dan penyajian alur cerita. Yang kedua, dalam meresensi tersebut, kita harus mengulas isi buku non-fiksi tersebut, unsur-unsur yang dapat ditelaah atau dari buku non-fiksi maupun non-fiksi, di antaranya, nah ini yang menelaah dari segi buku non-fiksi, dalam sampul bukunya seperti apa, kemudian rincian subbabnya dari buku, judul subbab, isi buku, kemudian cara menyajikan isi buku tersebut, dan terakhir adalah bahasa yang digunakan disertai sistematikanya yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah dalam meresensi buku. Nah, dalam langkah-langkah meresensi buku, baik fiksi maupun non-fiksi, adalah ada 6. Yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Nah, buku yang layak untuk diresensi adalah buku yang memenuhi syarat sebagai berikut misalnya. Berisi hal-hal yang aktual, berkualitas, belum pernah diresensi atau terbitan baru. Yang kedua, nah, membaca buku akan diresensi secara komprehensif, cermat dan teliti. Masalahnya di sana adalah kita akan mencari peta permasalahan dari buku tersebut yang perlu dipahami secara tepat dan akurat. Yang ketiga, kita menuliskan identitas buku. Yang di dalamnya identitas tersebut ada judul buku, penulis, ada penerbit, dan ada tahun terbit. Nah, biasanya jumlah halaman juga yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, langkah yang keempat adalah kita menulis rangkuman atau sinopsis buku yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai isi buku secara keseluruhan. Dan langkah yang kelima adalah dalam resensi, yaitu mengupakan kelebihan dan kelemahan buku tersebut. Biasanya penilaian harus dilakukan secara jujur dan objektif. Terakhir adalah menulis resensi itu secara lengkap. Data yang lengkap, selanjutnya data tersebut diresensi dalam sebuah tulisan yang padu. Nah, ini adalah salah satu contoh resensi buku non-fiksi. Di sini ada contohnya dalam judul bukunya, Mengubah Kepribadian Melalui Tulisan Tangan. Pengarangnya Nirmala Logers, ya. Penerjemah adalah Aifan Ahyar. Penerbitnya adalah penerbit Hikmah PT Mizan Publika. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Kemudian cetakan, ada cetakan yang kedua Januari 2009. ISBN, nah ini ada nomor kode serinya 978 979 114 dan 233 ya. Yang kelima. Di sini ada genre ya, non-fikasi grafologi dari Grafoterapi. Jumlah halaman ada 11 tambah 2019 halaman. Desain sampul gambar secari kertas bergaris yang berisikan tulisan tangan seseorang. Nah, di sini dalam contoh resensi lanjutannya, di sini ditulis tangan seorang bukan sekedar rangkaian kata yang disampulkan dengan cara untuk berkomunikasi. Cara kita menulis menjadi indikator yang tepat kita rasakan dan kita alami. Tulisan tangan juga dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Saat kita bahagia, sakit keras, atau sedang sedih, otomatis tulisan tangan pun akan berubah. Fakta itu tanpa kita sadari mengacu pada bukti baru, yakni kepribadian seseorang ternyata bisa disesuaikan melalui tulisan tangannya. Jikalau kita dengan sengaja mengubah tulisan kita, berarti sama saja dengan mengeksplorasi karangan yang tersembunyi dalam diri. Nah, namun terlepas dari semua itu, buku ini menarik untuk dibaca dalam sebuah buku yang cukup ringan, untuk dibawa kemanapun, dan dapat dipahami dengan cukup mudah oleh setiap pembaca. Ini sumber dari dosen pendidikan. Ya. Ini adalah salah satu contoh bukti non-fiksi dalam resensinya. Itu saja mungkin penyampaian saya dalam materi apresiasi buku non-fiksi dan fiksi. Ya. Demikianlah materi apresiasi buku ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri.
umumnya bagi yang membaca video materi yang singkat ini dan juga siswa-siswi SMA Negeri 2 Garut yang saya bina, semoga bisa bermanfaat setelah membaca video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.